Baik, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul baik secara daring maupun luring dalam rangka New Halal Class 2023. Perkenalkan, saya Erna Trasuti yang pada hari ini berperan sebagai pembawa acara yang akan memandu New Halal Class siang hari ini. Tema New Halal Class siang hari ini yaitu proses produksi dan sertifikasi halal yang akan dibawakan oleh Profesor Insinyur Nafiatul Umami, SPT MPD PhD IPM ASEAN Engineering. Sebelumnya, seperti informasi yang telah disampaikan pada pekan-pekan sebelumnya, bahwa apabila terjadi bencana seperti gempa bumi maupun kebakaran, Bapak Ibu yang mengikuti New Halal Class secara luring dapat keluar melalui pintu di belakang tempat duduk, kemudian menuju ke titik kumpul di depan auditorium. Kemudian apabila ingin menuju ke kamar mandi, dapat keluar melalui pintu di belakang Bapak Ibu dan menuju ke bagian belakang auditorium. Baiklah, langsung saja. Mungkin kita bisa masuki materi kepada Ibu Nafiatul Umami. Kami persilahkan. Matur nuwun Mbak Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Matur nuwun Mbak Erna dan juga Mbak-mbak Mas semuanya. Dan juga selamat datang Bapak dan Ibu di auditorium Dr. Hewan Suparjo Fakultas Peternakan serta yang bergabung secara online. Mohon izin, mohon perkenalkan, hari ini saya diberi tugas oleh tim Halal Class Fakultas Peternakan untuk menyampaikan dua materi, dan sebetulnya dua materi ini panjang. Karena materinya ini terkait dengan bagaimana proses produk halal dan juga bagaimana proses nanti kalau mau mengajukan sertifikasi halal. Dua materi ini sebenarnya menjadi dua materi yang sangat penting bagi Bapak dan Ibu, apalagi nanti pelaku-pelaku UMKM jika akan mendapatkan sertifikasi halal. Sebelumnya nanti saya mohon maaf, saya sedikit ada gangguan tenggorokan. Jika tidak bisa full 1,5 jam, mohon maaf ya Mbak, saya sudah bawa minum, tapi kalau tiba-tiba suara habis, sebelumnya saya mohon maaf begitu. Kemudian, jika nanti ternyata pun materi kita tidak bisa selesai dalam sekali pertemuan hari ini, mohon izin nanti saya akan minta waktu dari panitia lagi untuk ada satu sesi lagi. Karena materi ini sebetulnya sangat panjang begitu supaya nanti masing-masing itu cetoh. Cetoh itu dalam artian detail bagaimana proses harus berlangsung, itu nanti bisa kita diskusikan dan kita pelajari bersama. Sehingga sebelumnya saya mohon maaf dua hal ini ya, untuk nanti kita kerjakan begitu. Mohon izin saya menggunakan masker. Perkenalkan saya Bu Nafiatul Umami, biasanya dipanggil Bu Nafi atau Bu Umami, monggo. Saya dari Fakultas Peternakan dari Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak. Dan hari ini, sesi pertama ini saya akan menyampaikan terkait bagaimana proses produk halal. Jadi istilahnya itu kalau di BPCBH kita istilahnya PPH, ya, proses produk halal. Saya rasa materi ini belum disampaikan ya, kemarin saya sudah konfirmasi. Kemudian, oke, ada 4 poin yang hari ini nanti akan kita diskusikan di sesi pertama ini. Dari mulai apa sih sebetulnya proses produk halal tersebut, definisinya apa. Kemudian nanti bagaimana bahan, proses produksi, penyimpanan, dan penjualan produknya. Gitu. Jadi nanti bagaimana sebetulnya bahan-bahan dalam proses produk halal tersebut, kemudian juga nanti bagaimana proses yang terkait dengan penelusuran produk, fasilitas produk, dan juga dari bahan kritis, di titik-titik kritis dari masing-masing, serta nanti bagaimana alur dari proses produk halalnya. Ya, di materi ini kita belum sampai materi ke proses sertifikasinya.
Sekali lagi ini nanti materi yang hari ini, yang di sesi ini belum sampai ke bagaimana proses kalau kita mau mengajukan sertifikasinya. Karena kalau mau sertifikasi, sudah ada yang pernah mencoba mengajukan sertifikasi halal Bapak Ibu di sini? Sudah Bapak J, yang periode lampau atau yang saat ini? Oh yang sekarang, dengan menggunakan Sehati J. Oh, siap, yang gratis menikah nggih. Sehati nggih. Alhamdulillah nanti Bapak bisa share juga ya ke Bapak Ibu yang lain jika kemudian informasi-informasi bagaimana Sehati. Nanti kita juga akan ada Sehati itu pada saat membahas di proses sertifikasi halal ya. Sekarang kita diskusi dulu dari proses produk halal. Kok judulnya kok proses produk halal ya. Apa sebetulnya dari definisi dari proses produk halal tadi? Yang pertama kita akan mendiskusikan terkait sebetulnya apa jaminan produk halal ya. Jadi di proses produk halal di Indonesia ini di BPJPH ini kita ada istilah jaminan produk halal. Jaminan produk halal biasanya singkatannya JPH. Jadi BPJPH, PPH, JPH ya. Jadi banyak sekali singkatan gitu. Nanti Sehati ya Pak ya, ada Sehati begitu. Terus nanti ini memang banyak singkatan yang digunakan adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi jaminan produk halalnya itu ya dengan adanya sertifikat halal. Dan saat ini 2024 sebetulnya pemerintah berharap produk-produk itu semuanya bersertifikat halal gitu ya. Nah, kemudian produk itu apa sendiri gitu ya. Kalau jaminan produk halalnya itu ditandai dengan adanya sertifikat halal, kemudian kalau produk sendiri itu adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jadi jaminan produk halal itu yang berupa sertifikat halalnya, kemudian di produknya itu produk yang tadi, produk-produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Entah itu dari obat, kosmetik, makanan, produk-produk rekayasa genetika, dan seterusnya. Produk rekayasa genetika, Bapak Ibu mungkin langsung ingatnya nanti apa? Kalau kita bicara rekayasa genetika nanti apa? Makanan-makanan hasil rekayasa gitu ya, hasil-hasil mutasi begitu. Ya itu memang sekarang sudah banyak beredar juga di Indonesia berupa produk-produk rekayasa genetika. Dan itu ada produk-produknya. Entah nanti dari produk-produk olahan yang menjadi barang-barang yang langsung digunakan oleh kita sebagai konsumennya. Nah, sehingga produk halal itu adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Itu per definisinya demikian pada saat kita membicarakan produk halalnya. Nah, kemudian tadi sesuai dengan judul kita hari ini, sesi ini yang kita diskusikan adalah apa itu proses produk halal atau PPH, rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup mulai penyediaan bahan. Jadi ya produk halalnya nanti kalau kita mau ini penyediaan bahannya seperti apa, pengolahannya bagaimana, penyimpanannya, pengemasan, pendistribusian, penjualan sampai dengan penyajian produk. Jadi mulai dari hulu sampai dengan di piring, sampai dengan di meja kita. Nah, itu adalah proses produk halal itu yang harus tadi dijamin kehalalannya. Sedangkan bahan sendiri unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Jadi karena nanti kita bicaranya adalah proses produk halal, mesti ada bahan yang digunakan dalam produk halal tersebut. Itu adalah bahannya. Dan sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal yang tertulis dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Oleh BPJPH dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini yang per definisi yang kita pakai. Nah, untuk sorry. Next sih Mbak, Bex tadi mana sih Mbak? Backnya ini kan? Saya mau ke bener kan ya ini ya? Kok sudah panjang banget. Nah, tadi kan baru taruh ini. Ya. Nah,
Untuk sertifikasi halal pelaku UMKM gitu ya, tadi yang ini di UMKM-nya gitu, ini juga perlu adanya sertifikat gitu ya, sertifikat. Dan sekarang untuk pelaku UMKM itu ada nanti istilahnya itu sertifikat halal gratis gitu nggih, disingkatnya dengan Sehati ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar dan tahu dan sangat berkaitan dengan ini karena ini tadi usaha diusahakan oleh pemerintah supaya mendapatkan sertifikasi halal nanti ya oleh sertifikasi halal dan tetapi juga itu menjamin produk halal tapi juga membantu dari UMKM. Itu bukan berarti sebetulnya lah kok gampang banget gitu ya, kok gampang banget mendapatkan Sehati gratis gitu. Sebenarnya tidak demikian. Tapi karena kalau UMKM ini memang kan istilahnya rantai produksinya itu sempit, kecil, kan gitu ya. Rantainya kan dari pasar ke dapur, usaha di rumah, di usahanya, kemudian ke konsumen. Kan lingkupnya ini rantai prosesnya itu pendek gitu ya. Sehingga itu menjadi simpel. Berbeda kalau nanti di usaha menengah sampai dengan usaha yang besar. Kenapa kemudian dia harus bayar sampai dengan 5 juta sampai 12 juta dan seterusnya gitu ya, tergantung dari lingkup usahanya karena rantainya itu panjang gitu ya. Jadi sebetulnya kuncinya bukan kemudian digampangkan gitu, tidak seperti itu, semuanya tetap profesional dalam prosesnya, tetapi tadi karena rantai kalau kita bicara UMKM, usaha mikro kecil menengah menikah itu apa sih rantainya itu ya pendek gitu ya. Dari mulai pembelian di pasar kemudian dibawa ke rumah atau di tempat usaha, di usaha jadi apa, kemudian langsung ke konsumen. Sehingga prosesnya itu nanti akan menjadi lebih singkat gitu. Sehingga di sini dikatakan bahwa pelaku yang usaha mikro dan kecil ini merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha gitu ya, dikatakan usaha-usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Jadi memang dipastikan produknya itu halal gitu ya. Kemudian proses produksinya juga dipastikan kehalalannya dan juga tadi dikatakan sederhana. Tidak rumit, tidak menggunakan tambahan-tambahan yang complicated, yang komplit dan seterusnya. Seperti itu sehingga prosesnya nanti bisa sertifikasi dengan menggunakan Sehati tersebut. Nah, pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan standar halal ditetapkan oleh BPJPH. Standar halal sebagaimana yang dimaksud paling sedikit terdiri dari pernyataan pelaku usaha gitu ya, yang berupa ikrar atau juga dengan kehalalan produk dan bahan yang digunakan. Jadi dilakukan ikrar adanya pendamping dari PPH gitu. Nah, untuk sistem jaminan produk halal saat ini ya yang saat ini diberlakukan itu suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan dari proses produk halal yang menerbitkan nanti dari BPJPH dan terdiri dari 5 kriteria. Kriterianya ini ya yang di sebelah ini enggak ada ininya toh Mbak, pointernya. Ini toh enggak kena ya. Sudah enggak apa-apa. Yang di sebelah kanan ya. Di situ dikatakan ada 5 kriteria. Dari kriteria komitmen tanggung jawab, kemudian kriteria proses produk halal, kemudian proses bahan, kemudian produk dan pemantauan dan evaluasi. Jadi di kriteria jaminan produk halal ada 5 kriteria yang ini diawasi begitu dalam proses untuk mendapatkan SCBH atau sistem jaminan produk halal. Dari komitmen tanggung jawab ini di sini sudah ada nggih di BPJPH itu sudah dijelaskan secara detail, bahan nanti akan kita bahas, proses produk halalnya dari mulai fasilitas sampai dengan nanti ke prosedurnya, sampai juga nanti kriteria-kriteria dalam prosesnya sudah ada dijelaskan nanti di proses produk halalnya. Oke. Kemudian, ups, salah lagi. Ini tidak. Oke, nih. Yang dimaksud dengan bahan, proses yang digunakan dalam proses produk halal itu mulai dari bahan baku.
Ya, bahan baku itu misalnya kita membuat bakso, ya mulai dari tepungnya, mulai dari dagingnya, mulai dari bumbu-bumbu campurannya, itu adalah bahan bakunya, ya. Kalau bahan olahan ya sudah menjadi produk olahannya, mungkin sudah tepung mix yang sudah diolah dan seterusnya, atau bahan tambahan yang digunakan serta mungkin aditif-aditif yang lain. Nah, bahan tersebut yang dimaksud berasal dari hewan, tumbuhan, atau mikrobia. Mikrobia itu misalnya apa? Bahan dari mikrobia itu misalnya apa, Bapak Ibu? Ragi, betulnya apalagi kira-kira? Apa yang biasa dibikin untuk roti itu? Menjadi yogurt, betul ya Bapak, menjadi yogurt, berarti ditambahkan juga di situ, atau buat keju gitu ya, itu kan juga ada mikrobia tambahannya, atau kemudian ditambah, kalau keju itu kan ada mikrobia tambahan, lactobacillusnya gitu ya, bikin yogurt gitu juga ada tambahannya, atau juga nanti ditambah dengan kalau apa, fermipan yeastnya ya, kalau membuat roti dan seterusnya adonan itu, semuanya itu menjadi bahan yang diperhatikan di situ gitu ya. Kemudian proses biologi atau proses rekayasa genetika itu sudah ada di Undang-Undang tahun 2014 pasal 17 sampai dengan pasal 20. Nah, di sini dikatakan terkait dengan di PP nomor 39 tahun 2021, daftar produk atau bahan yang digunakan dalam proses produk halal harus merupakan produk dan bahan yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Jadi kalau kita mau proses produk halal itu ya bahannya tadi sudah halal juga. Begitu. Jadi tidak hanya diamatinya dari bahan baku yang digunakan. Di situ dikatakan bahannya halal gitu. Nah, ketentuan tersebut tidak diperlukan bagi bahan yang apa? Bahwa bahannya itu misalnya bikin bikin apa namanya mau bikin adonan roti, bahan-bahannya ya vermipannya sudah harus halal, emulsifiernya juga harus sudah, pengemulsi juga harus halal, kan begitu bahannya. Tetapi tidak berlaku jika apa? Berasal dari alam berupa tumbuhan, bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan. Misalnya apa ya kalau bahan tambang itu mungkin apa seperti burak itu ya. Apa sih kalau bikin tepung bikin apa Mbak jenenge kerupuk-kerupuk itu ya, itu kan ada tambahan yang dari bahan burak itu sebetulnya ya. Itu kan tambang yang tidak diolah misalnya begitu. Atau berupa dari tumbuhan misalnya dari seledri. Ditambah bikin keripik apa seledri yang ada campurannya, itu kan tumbuhan. Atau tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan, tidak tergolong berbahaya, serta tidak bersinggungan dengan barang halal. Misalnya apa? Misalnya tidak diolah tetapi barang itu sudah ada. Misalnya apa? Bikin roti mesti menggunakan telur. Telur itu kan tidak ada stempel telur halal karena kita sudah yakin dia tidak akan bersinggungan dengan yang apa namanya, yang sesuatu dari luar ya, karena kan dia sudah dari alamiahnya itu bentuknya ya telur seperti itu, gitu. Nah ini yang kemudian, bisa dikategorikan tidak harus ada sertifikasi halal dari telur yang digunakan, gitu ya. Nah yang di Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2019, daftar produk dan bahan yang digunakan harus merupakan produk dan bahan alam yang buktikan dengan sertifikasi kecuali dari tadi sama pengolahan dikategorikan beresiko mengandung bahan-bahan yang tidak halal gitu ya. Nah, kemudian ada bahan kalau dilihat dari bahan itu ada bahan yang tidak kritis tetapi ada bahan yang kritis. Kalau bahan kritis itu positif list, nanti bisa Bapak Ibu detail dibuka di halal MUI ya .org, di situ ada bahan tidak kritis itu ya sudah bahannya itu di situ kayak telur tadi itu dia dikatakan tidak kritis kan begitu ya karena sudah safe lah begitu. Tapi ada bahan kritis. Kalau bahan kritis itu bahan yang kemungkinan mengandung bahan haram atau najis sehingga perlu dicek sumber bahannya, proses produksinya, bahan tambahan yang digunakan gitu ya untuk sampai menjadi produk yang digunakan gitu. Sehingga ada bahan yang tidak kritis, tadi ada bahan yang kritis. Itu semuanya nanti Bapak Ibu jika ingin melihat begitu bisa dibuka di halalmui.org ya. Nah, di bahan kritis tadi kalau itu bahan kritis berarti wajib ada sertifikat halal bahan yang digunakan. Contohnya apa? Bahan seperti gelatin atau apa? Tadi pengemulsi ya, untuk gelatin pengemulsi, kolagen misalnya, atau kaldu sapi ya kan kaldu sapi.
beef powder misalnya, atau juga produk-produk dari hewan yang lain. Nah, di sini kita wajib memastikan itu bahan itu memiliki sertifikasi halal. Kalau kita mau membuat produk halal tadi, berarti bahannya dipastikan dia karena turunan hewan sembelihan. Berarti kan, oh beef powdernya itu dari mana? Beefnya, gitu kan? Kemudian kalau menggunakan gelatin, ya gelatinnya gelatin hewan apa, gitu. Harus ada ketelusuran sampai dengan menjadi produk yang bersertifikat halal, gitu ya. Jadi mungkin bisa dipahami, bisa dikatakan ini menjadi bahan yang kritis, gitu. Nah, kemudian yang kedua, bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya. Ini juga penting untuk dicari sertifikat halalnya karena kita nggak bisa meruntut sendiri gitu ya, kita mencari sendiri iki halal tidak itu nggak bisa, misalnya dari ya, dari susu, produk susu atau laktosa susu. Ini juga karena prosesnya untuk membuat itu juga panjang tadi prosesnya untuk bisa menjadi laktosa atau menjadi tersebut gitu. Nah, bahan dengan proses yang rumit atau bahannya yang banyak tadi ya, misalnya vitamin, kemudian seasoning, jadi seperti bumbu-bumbu gitu ya, itu kan misalnya Ajinomoto ya atau gitu ya, atau Miwon atau Sasa itu kan semuanya mesti berlabel halal karena di sana ada enzim yang digunakan, ada proses yang panjang dan kita sebagai pengguna tidak bisa menelusuri sendiri atau membuat sendiri gitu ya, membuat MSG sendiri, membuat penyedap sendiri sehingga proses itu harus ditelusuri sehingga aman, harus mencari yang sudah bersertifikat halal gitu. Itu dalam prosesnya dikatakan sebagai bahan kritis yang wajib adanya sertifikasi halal. Nah, kemudian tadi dikatakan sertifikat halal ini bisa diganti dengan database-nya LPPOM MUI. Ya, LPPOM MUI itu kan aktif mengeluarkan ya data-data produk-produk halal gitu. Nah, tadi di www halal MUI tadi juga bisa dicari di situ bahwa oh ini loh produk menggunakan seasoning ini, menggunakan pewarna ini sudah juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dan jika dikatakan sebagai produk halal dari MUI, maka itu bisa digunakan sebagai syarat untuk menyatakan kehalalan sebagai bahan kritis tersebut. Oke. Kemudian bahan kritis yang tidak wajib sertifikat halal. Jadi bahan yang kritis tapi tidak wajib sertifikat halal, dokumen diterbitkan oleh produsen dan ada informasi sumber semua bahan kritisnya, gitu ya. Selain bahan kategori di atas gitu, contohnya nanti gelatinnya dari ikan, memang dari ikan gitu ya, bukan gelatin itu bisa dari ikan, bisa dari hewan, tapi ini gelatin dari ikan. Emulsifier nabati misal, ini pengalaman kalau dulu itu kami di Jepang waktu di luar harus belajar mencari halal produk itu ceritanya mesti lucu-lucu ya, mesti semuanya punya cerita lucu-lucu. Saya punya cerita lucu karena anak saya masih kecil, mesti saya minta itu karena dia di sekolah kan sering dapat snack juga dari sekolahnya kan gitu. Sehingga kita ajari dia untuk ngapalke kanji babi gitu ya. Babi dan turunnya itu kan di produk-produk gitu-gitu ya, produk-produk snack-snacknya ada. Sampai anak saya tuh kalau misalnya pas jajan tuh dilihat, mama nggak ada babinya gitu. Pas pertama kali kita beritahu, nak ini dicek nak, nggak boleh ada babinya. Dia tuh ngontok-ngontok dikiranya di dalamnya tuh ada babi gitu ya. Sehingga tapi kemudian itu bagus untuk memahamkan anak gitu ya. Nah, tapi saya masih ingat sekali pas awal juga diingat-ingatkan sama teman-teman di Jepang itu ya kebanyakan produknya produk kalau yang tidak halal ya berarti kan haram kan begitu ya. Misalnya emulsifiernya, Nyukazei salah satunya. Kami menghafalkan kanji, saya masih ingat bentuknya Nyukazei-nya yang dari kedelai gitu. Jadi pengemulsi tapi yang dari nabati. Nah, kalau di situ misalnya roti-rotian kok pengemulsiannya itu ada kanjinya yang emulsifier yang nabati tadi dari kedelai, ini bisa nih aman nih gitu ya karena kan tidak semua produknya bersertifikat halal gitu ya. Ini yang kita kesulitannya double. Wis ora paham maca nulis gitu ya karena kan tulisannya wis tulisan mubeng-mubeng kayak gitu, tetapi satu sisi lain kita juga berikhtiar untuk mencari yang halal gitu. Tapi yaitu prosesnya demikian. Nah, sehingga nanti kalau produknya sudah menggunakan emulsifier yang nabati, dikatakan di situ dia tidak wajib sertifikasi halal, tapi ada ketelusuran sumber informasi bahan tadi dari mana. Oke. Kemudian untuk proses produksinya tadi dari sisi bahan ya, tadi kan ada beberapa tahapan. Yang pertama bahannya tadi sudah kritis dan tidak kritis tadi. Kemudian untuk proses produksi kita ada persyaratan praproduksi, persyaratan proses produksi. Di persyaratan praproduksi itu dari mulai nanti fasilitas, produknya, kemudian
proses produksinya itu penggunaan bahan bakunya, pemeriksaan barang datangnya, pencucian fasilitasnya, penjualan produk, sampai dengan transportasi dari produk yang ada. Sehingga hati-hati, kok sampai sebegitu detail ya kita tidak tahu. Gampangnya aja truk misalnya gitu kan. Truknya angkutannya neng pasar digowo rono rene sing dibawa apa. Itu aja kan juga menjadi perhatian ya. Kita nggak bisa menjamin semua truk angkutan itu semuanya bawaannya itu ayam sama domba, tapi bisa jadi yang naik ternak-ternak yang lain kan begitu ya. Sehingga kan itu juga harus bagian dari proses praproduksi yang harus diperhatikan dalam sebuah proses produksi halal. Oke. Fasilitas tadi yang terkait dengan praproduksi, fasilitas produksi mencakup bangunan tadi ya, ruangan, mesin dan peralatan utama serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk gitu ya. Jadi nanti semuanya didetailkan apa yang digunakan begitu nanti di form-formnya pendaftarannya ada. Kemudian halal dedicate facility dan juga sharing facility kalau di penggunaannya demikian. Kalau sharing facility ya tadi fasilitasnya itu ya hati-hati begitu. Misalnya kita menggunakan mesin grinding, mesin penggiling daging misalnya gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan sharing fasilitas pun harus diperhatikan di situ. Jangan sampai sharing fasilitasnya yang sebelumnya kita sudah menjamin bakso kita halal begitu, tapi ternyata sebelumnya dipakai untuk giling dagingnya babi misalnya begitu, ya kan tentunya terkontaminasi dengan peralatan dan juga fasilitas yang ada, gitu ya. Ini fasilitas pendingin, alat transportasi tadi yang saya sampaikan. Fasilitas tadi ini selain RPH dan produk daging olahan dibolehkan sharing fasilitas dengan syarat harus pork free. Ini yang utamanya ini, harus bebas dari babi. Gitu ya, ini yang menjadi kalau kita mau sharing fasilitas. Jadi menggunakan fasilitas umum pun tidak apa-apa, tetapi sekali lagi pastikan dia tidak dengan penyembelihan hewan haram gitu. Kemudian persyaratan praproduksi untuk produk, nama produk tidak bertentangan dengan akidah Islam dan tidak berkait ibadah agama dan kepercayaan lain gitu. Jadi memberi nama produk itu ya inilah Bapak Ibu bisa, saya kadang-kadang sok Arab menyebutkan ya jangan sing aneh-aneh ya begitu karena kan ini juga bagian dari mosok bersertifikat halal tapi produknya namanya apa misalnya Bu Pak gitu. Wah, apa bakso setan gitu misalnya. Tapi sertifikatnya halal gitu kan ya rasanya ini mungkin kita nanti dari tim yang di lapangan mau sertifikasi ya mikir lagi yo oh ini biasanya disarankan lagi untuk memberikan nama-nama produk yang baik gitu ya. Bagian nama-nama itu kan doa ya. Nama produk kita itu kan juga doa kan. Tapi biasanya nih kalau saya melihat khususnya di Jogja kalau yang nama-namanya tuh nyeleneh-nyeleneh itu kadang-kadang sudah tidak ini ya masyarakat sendiri tidak antusias gitu ya untuk apa tidak bertahan lama lah begitu ya ini mungkin sudah kebiasaan kita ya untuk menggunakan yang baik-baik begitu sehingga sama memberikan nama produk pun ya inilah usahakan dengan menggunakan yang tidak bertentangan dengan akidah Islam atau ibadah agama ataupun kepercayaan lain begitu. Kemudian produk dengan karakteristik atau profil sensori yang memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa. Misalnya minuman nih gitu ya. Minumannya itu sebetulnya halal, tapi kita mereka daya apa baunya itu seperti bau alkohol yang keras gitu ya. Tapi ini tuh halal, itu kan juga malah membuat kita untuk persyaratan praproduknya tadi malah loh karakter sensorinya sudah tidak lagi masuk nih. Punya gambaran ya. Nah, sehingga itu yang perlu juga diperhatikan. Jadi produk dengan karakteristik profil sensori yang memiliki kecenderungan bau rasa yang mengarah pada produk haram itu hati-hati di situ. Tidak menggunakan bentuk dan kemasan menyerupai hewan haram. Jadi tadi produknya misalnya sosisnya halal, sosis sapi, tapi sosisnya dibentuk ada moncongnya babi, misalnya gitu ya, bentuk kepala-kepala gini. Tujuannya mungkin untuk menarik anak-anak kecil atau bagaimana, tapi nggak ya janganlah tidak menggunakan kemasan yang demikian gitu ya. Masuk apa sertifikatnya halal kok gambarnya kok kepala babi misalnya begitu itu kan juga sudah bertentangan tadi gitu nggih. Itu tadi nama produk bisa ditolak sertifikasi ini ya ditolak nanti malah eman-eman kan gitu ya proses kita mau menuju ke ikhtiar yang baik tapi hanya karena nama gitu ya tapi kok malah
baru melihat dari nama saja sudah bisa menyebabkan kita tidak diloloskan dalam proses sertifikasi. Tadi ya nama produk yang mengandung nama minuman keras, misalnya es krim rasa rum, bir 0% alkohol, misalnya gitu. Bir kok 0% alkohol, itu kan sesuatu yang bir itu kan di kepala kita sudah, wah itu sudah minuman keras kan gitu ya, beralkohol. Kok 0% alkohol, lah itu kan sesuatu yang bertentangan. Nama produk mengandung nama babi, misalnya tadi babi panggang halal, misalnya begitu, atau beef apa babi goreng halal atau apa begitu, itu kan ya tidak pas gitu kan, karena memang tidak bukan ini. Kemudian ini apa lagi, keripik buhai gitu ya, kan nggak pas gitu ya, mosok apa jenenge keripik halal kok nami menggunakan kata-kata yang istilahnya vulgar gitu ya. Ini juga menjadi pilihan yang perlu kita perhatikan untuk nama-nama produk. Mengandung nama setan tadi itu, misalnya rawon setan, es pocong misalnya, ada nggak sih? Saya juga nggak ngerti, ada nggak Mbak? Saya jarang jajan gitu. Itu mie ayam kuntilanak gitu ya. Nah ini bisa jadi akan ada ya hal-hal yang demikian, tapi sekali lagi itu eh, dihindari untuk kita proses sertifikasi halal. Nama produk yang mengarah pada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan, misalnya ini apa? Biskuit Natal misalnya, itu lagi migong si facai misalnya. Ini kok ya. Kemudian misalnya coklat Valentine atau apalah, ini hal-hal demikian yang diminta untuk tidak digunakan gitu nggih. Nah, 5 hal yang harus diketahui dalam proses produk halal ini: memastikan bahan baku yang digunakan. Tadi sudah, bahan bakunya pastikan itu halal. Proses produksinya tidak boleh tercampur tadi ya dengan hal-hal yang halal. Tempat peralatannya dipisahkan dari kontaminan yang bisa menyebabkan nanti kontaminasi barang haram. Setelah proses produksi selesai, jika ada masa penyimpanan produk, dipisahkan dengan barang-barang yang haram atau najis. Ya, itu penting sekali lagi. Pun sampai nanti distribusinya. Jangan sampai bercampur dengan tadi peralatan-peralatan yang biasa digunakan untuk membawa barang haram atau najis, padahal itu produk halal gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan 5 hal tersebut untuk ke produk halal. Ya. Nah, kemudian untuk penanganan penyimpanan bahan produknya tadi, perusahaan harus mempunyai prosedur penanganan penyimpanan bahannya, gitu ya. Seperti apa nanti prosesnya? Proses tertulis menjamin bahan tidak terkontaminasi selama penanganan atau penyimpanan. Sehingga ini bagian yang disampaikan di SOP-nya. Penjualannya pun juga demikian, harus prosedur penjualan produk yang baru dan kemudian tertulis jaminan produk baru dengan brand yang sama sudah disertifikasi, gitu ya. Oke. Kemudian ini prosesnya. Nanti untuk proses produk halal ini, rangkaian kegiatan menjamin penyajiannya ini, lokasi tempat alatnya ya wajib dijaga. Kemudian lokasi kalau misalnya di penyembelihan juga penyembelihannya harus dipastikan, dipisahkan mulai penyembelihan sampai dengan nanti ke penyajiannya. Oke, ketentuan pemisahan tempat tadi sama, tempatnya dari mulai nampung bahan sangat detail gitu ya aturan ini, karena memang kita begitu mendapat sertifikasi halal itu berarti kita menjamin produk kita itu halal. Karena itu yang menjadi jaminan kita kepada konsumen. Karena konsumen kan taunya sertifikasinya itu. Gitu ya. Sehingga tadi kok prosesnya detail banget begitu ya, memang karena arahnya untuk menjamin kehalalan dari produk yang kita punya begitu. Kemudian alat pengolahan wajib memenuhi ini ya, tidak menggunakan alat yang secara bergantian ya. Jadi tadi supaya fokus tidak dipakai untuk macam-macam begitu, menggunakan sarana yang berbeda untuk halal dan tidak halal, dan tentunya tadi sudah disampaikan di depan kaitannya dengan sarana prasarana. Kalau itu adalah sarana prasarana yang bersama harus free POC gitu ya, atau bebas dari penggunaan apa namanya babi begitu. Penjualan sama ya, ini sama sarana yang berbeda dengan yang tidak halal. Kemudian pengambilan sampel produk pun juga demikian, karena biasanya kan kalau kita melakukan distribusi produk, nanti biasanya kita akan ada sampling dari produk kan gitu kan, diuji gitu kan. Pengambilan samplingnya, bahannya, alatnya pun juga diharapkan harus diwajibkan berbeda begitu pada saat di samplingnya.
Kemudian wajib memiliki menerapkan pelaksanaan PPH secara tertulis, terdokumen dengan baik, begitu. Dari mulai peralatan sampai dengan nanti akhir proses produksi, ketelusuran halalnya, sampai ke penarikan produknya, sampai ke display produknya. Ya, jadi prosedurnya sangat panjang untuk sebuah proses produk halal itu kita jamin, begitu. Oke, saya rasa itu yang pertama. Saya izin akan menyampaikan yang kedua. Yang kedua, nah ini dia. Ini ya Mbak ya, slideshow ya. Sudah terlihat? Oh belum share. Oke, saya share screen ini nih. Karena dua topik sehingga saya mencoba untuk menyampaikannya dengan dua topik tersebut. Ya, siap. Nah, tadi topik terkait dengan produk halal. Yang kemudian yang kedua adalah sebentar. Ya, betul. Yang kedua yaitu tentang bagaimana proses sertifikasi halal. Tadi di sini sudah ada ya Bapak Ibu yang pernah melakukan sertifikasi halal, entah menggunakan sertifikasi halal gratis dan seterusnya. Sepintas saya akan menyampaikan, nanti kalau belum selesai sekali lagi kita akan lanjutkan ya di pertemuan selanjutnya, karena ini kita baru menyampaikan yang sehati, yang sertifikasi halal gratis. Nanti ada sertifikasi halal yang reguler. Kalau reguler ya memang harus berbayar kan begitu. Tapi ini yang untuk sehati, sehati itu untuk UMKM. Nah, ini proses halal ada di Si Halal ya. Kita sudah ada menggunakan Si Halal, nanti biasanya nanti login gitu ya dan biasanya ini kalau misalnya nanti ada pendamping produk halal, pendamping proses halal, nanti ini dibantu juga bisa yang melayani untuk proses registrasi tersebut. Nah, syarat mendaftar untuk sertifikasi halal gratis atau singkatnya Sehati di Halal Indonesia sudah ada, di sana sudah lengkap informasinya. Di situ dikatakan tadi mesti produk halal tadi sudah dipahami dulu, gitu ya. Produk halal tadi kan mulai dari bahan, dari proses sampai nanti pengolahan, penyimpanan dan distribusi, kan gitu. Nah, itu di PPT awal tadi sudah dipahami dulu, produk tidak beresiko menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Tadi ya, pastikan semua proses bahan yang digunakan halal. Kemudian proses produksi dipastikan kehalalannya. Tadi prosesnya dipastikan kehalalannya, memiliki nomor induk berusaha. Nah, NIB ini biasanya bagi pelaku UMKM, usaha mikro kecil begitu biasanya nanti online OSS ya, di OSS itu ya. Di situ mendaftar NIB-nya untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Ya, jadi monggo, di sini ada yang usaha di rumah, ada yang mungkin yang di rumah banyak punya usaha gitu ya. Nah, nanti sudah sertifikasi belum? Sudah ya, sudah sertifikasi, sudah punya NIB juga berarti ya. Dan nanti bisa bershare ke teman-teman yang lain bahwa itu ada proses didaftarkan di NIB, kemudian setelah itu memiliki hasil penjualan omset per tahun maksimal yang 500 juta. Ini untuk yang sehati, gitu kan? Karena untuk sertifikasi halal gratis. Nanti kalau yang lebih dari itu harus berbayar, kan begitu. Yang reguler mengikutinya yang pendaftaran yang reguler. Kemudian memiliki lokasi dan tempat, tentu memiliki izin edar ya, SLHS ya, biasanya nanti di POM ya, BP POM begitu. Kemudian nanti produk dihasilkan berupa barang, sehati itu barang. Maksudnya gimana ya? Karena ada juga nanti sertifikasi bukan barang, tapi yang disertifikat itu apa? Jasa. Itu kan bisa juga disertifikasi. Tapi yang ini sehati itu untuk barang begitu, tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Kemudian bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya tadi penjelasan di awal, telah diverifikasi oleh pendamping proses produk halal PPH tadi, pendamping produk halal. Jadi sudah mendampingi prosesnya seperti apa. Kemudian jenis produk yang disertifikasi tidak mengandung unsur hewan tadi sudah, sembelihan juga dipastikan, menggunakan peralatan produk dengan teknologi yang sederhana begitu ya. Dan proses pengawetannya juga lebih simpel, hanya tidak terlalu complicated tadi karena ini adalah UMKM tadi ya, biasanya rantainya itu kecil gitu sehingga tidak terlalu banyak faktor-faktor yang nanti akan bisa berimbas ke pencemaran atau kontaminan begitu ya. Kemudian nanti mekanisme pernyataan mandiri online diisi halal begitu. Nah, SOP sertifikasinya sudah
ada nanti pelaku membuat akun, kemudian mengisi, dan kemudian dan seterusnya ya. Nanti untuk detail bisa kita kalau memang nanti teman-teman di sini ada yang berminat begitu, dan siapa tahu sudah ada yang jadi pendamping proses halal ya, itu bisa nanti untuk mendampingi ke proses ke sana. Pelaku usaha, kemudian ada pendamping proses produksi halal ya, kemudian mengisi di BPJPH, kemudian ada komite fatwa. Jadi sebetulnya sama saja. Kok koyoke simpel, sebenarnya tidak simpel ya, karena sama saja nanti ada komite fatwa yang akan, menyampaikan bahwa ini, sudah bisa dilakukan sertifikasi atau belum, sehingga nanti akan bisa diterbitkan sertifikat halal, begitu. Oke, saya rasa ini secara detailnya ya, nanti bisa dilihat di Si Halal secara detail untuk pengisian di sistemnya, begitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika akan ada diskusi dari teman-teman yang ada di ruangan ini atau yang ada di online, monggo dipersilahkan. Siapa? Monggo Mbak, saya kembalikan dulu. Ya, baik, terima kasih Ibu Nafi atas materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dipersilahkan untuk bertanya. Sembari Ibu Nafi beristirahat. Oh ya, boleh kita menuju ke peserta yang hadir secara online terlebih dahulu. Kepada Bapak Ade Ahmad dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu, tadi di awal itu ada penggunaan untuk bahan barang gunaan yang untuk sertifikat halal ya. Nah, kemarin sempat melihat adanya produk lemari es atau kulkas yang berlogokan halal. Nah, kira-kira barang gunaan ini berkaitannya dengan apanya, Bu? Apakah dari bahan pembuatnya ataukah dari kegunaannya? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung jawab aja ya Mbak ya. Makasih Pak Ade. Jadi betul bahwa di situ sekarang sudah banyak seperti kuas contohnya begitu ya Pak Ade nggih. Itu yang paling sering sekali itu kan kita gunakan itu kan bahan-bahan peralatan itu kan misalnya kuas gitu. Kuas itu kan dia di sana banyak juga sekarang yang sudah ada logo halalnya. Kuas kuas kue ya, kuas kue atau Wasit. untuk nggih, Ya. kuas cat itu ya, Pak, ya. Itu kan juga demikian karena memang banyak juga sekarang produk-produk itu yang kita harus yakin bahwa itu terbuat dari bahan yang halal, begitu Pak Ade. Jadi kita harus menjamin bahwa bahan-bahan sepatu aja dah contohnya ya. Kita sekarang mengambil sepatu-sepatu ternyata tapi ada loh sepatu yang ternyata bahannya itu dari kulit jenenge babi, gitu kan, dari pig gitu, Tapi kulit babi misalnya demikian. Nah itu kan dari bahan juga begitu nanti kita gunakan dia, kok ternyata kaki kita basah dan kita tidak tahu kita gunakan itu kan juga kita kan juga nanti juga sama saja kita menggunakan barang yang haram, yang najis juga yang ke kita, padahal kita gunakan untuk itu ibadah. Begitu ya Pak Ade? Bisa menjawab ya Pak Ade? Jadi memang kita harus memastikan di situ dari kegunaan ataupun dari bahan yang kita gunakan dari penggunaan atau alat-alat yang kita pakai. Ngkaten nggih Pak Ade? terima kasih, Bu. Satu lagi, Bu. Oh, Apakah dengan sama halnya dengan yang akan diberlakukan kepada alat transportasi atau kendaraan? Itu nggih, kan juga mungkin akan singgungan dengan kita, Bu. betul. Betul Bapak. Pendapat Ini dari siap, nggih, matur nuwun. Jadi misalnya ini penting kenapa diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan bagus dari Pak Ade tadi, karena transportasi itu kan tidak semua dari Bapak dan Ibu pelaku usaha itu punya truk, misalnya begitu nggih. Mesti kan biasanya akhirnya kan nyewa, misalnya begitu ya, nyewa dan tidak semua tempat itu seperti aman seperti di tempat kita. Yang semuanya kan kita jarang sekali nih kalau truk itu ya paling ya sing tinggal membawa barang-barang itu saja. Tapi kalau kita di daerah-daerah yang lain, misalnya di bagian Indonesia bagian timur gitu, truk yang dipunyai kan bisa jadi isinya itu pick up-nya yang bawa itu babi dan seterusnya, begitu ya. Sehingga tadi betul Pak Ade itu harus terkontrol sekali dari peralatan itu dijamin demikian, mekaten. Karena tadi nanti misalnya kita menggunakan habis dipakai untuk pembawa babi, tapi kemudian kita pakai nanti untuk membawa produk kita, misalnya begitu. Nah, itu kan sudah tidak ada
jaminan bagi kita bahwa produk kita akan terbebas tadi dari barang-barang haram menika dan juga najis. Ngaten nggih, Pak Ade? Terima kasih Bu. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. matur nuwun. Monggo, Mbak. Baik, kepada penanya selanjutnya. Baik, pada penanya selanjutnya kepada Bapak Rudi Purwarno dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin meskipun agak terlambat. Ini mau saya tanya kepada narasumber. Jadi kan kebetulan saya itu orang dari Jogja, cuma merantau di Kalimantan ya. Jadi di lapangan itu kalau saya mau beli apa ya ayam potong itu di lapangan itu kepala ayam itu sudah terputus. Terus di situ kadang-kadang ada fotokopian sertifikat halal. Cuma hal itu saya itu kadang-kadang jadi ragu-ragu takut untuk membeli karena saya pernah dapat apa ya ilmu dari Ustadz Nanung Danardono bahwa ciri-ciri ayam yang dipotong sesuai syariah itu kan ada ciri-cirinya itu apa tidak beraturan terus dari melek. Di lapangan itu kepala ayam itu sudah terputus. Terus kadang memang ada sertifikat fotokopi sertifikat halal. Yang jadi pertanyaan bagaimana ini apa khususnya mungkin MUI dan pihak terkait untuk pengawasan bagi UKM ataupun pihak-pihak yang sudah diberi sertifikat halal. Nah, ini kan jadi tantangan besar ya, tantangan besar karena ya pedagang itu kadang-kadang menghalalkan apa ya, yang penting itu laku, yang penting itu laris tanpa memperhitungkan kehalalan dan sebagainya. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih Pak Assalamualaikum Rudi. warahmatullahi Mungkin satu wabarakatuh. penanya sekalian lagi ya Mbak ya, monggo. Silakan Pak Tamrin ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Bu, saya cuma bertanya simpel aja ya dan singkat. Ini cuma mengenai masalah NIB ya, Bu ya. Saya cuma mau tanya untuk cara mendapatkan NIB untuk pelaku usaha ya, NIB dengan mudah lah gitu. Ya, cuman itu aja, Bu. Iya. Matur nuwun terima Pak kasih. Tamrin. Ya dua-dua saya Ya, jawab ya Mbak. assalamualaikum. Oke, siap. Matur nuwun Pak Rudi tadi yang pertama betul. Ini jadi Pak Rudi apa ya? Kegelisahan ibu-ibu di rumah juga ya Pak Rudi gitu. Jadi kita sebetulnya sudah ingin menjamin, betul Pak Rudi tadi ya penanya pertama ya, bahwa kita kepingin menjamin yang kita sajikan di rumah gitu ya Pak ya, itu semuanya sudah halal, kita sudah tahu ilmunya, bahwa yang halal itu bagaimana sembelihannya dan seterusnya sudah kita mau terapkan gitu. Nah terus ini gimana nih? Padahal mereka menggunakan apa namanya sudah mengatakan sertifikasi halal tapi tidak memberikan keyakinan bagi kita, begitu ya Pak ya, bahwa ini produknya halal begitu. Itu juga sering terjadi Pak. Saya juga pernah jajan, saya tidak akan menyebutkan di mana warungnya gitu ya. Sudah ada logo halalnya, betul itu Pak. Kemudian biasanya saya sama-sama keluarga tuh mesti melihat dari apa namanya leher gitu ya. Itu ayam panggang, ayam ini kita lihat gitu, kok kecil sekali gitu ya. Dan mic-nya kurang. Oh, nggak masuk ya. Sorry. Mic-nya nggak masuk, sorry. Terus kemudian sudah masuk Mbak, aman ya? Oke. Terus kemudian ini kecil sekali dan begitu kita lihat di dalamnya juga tidak terputus gitu. Wah, itu kan sama saja ya Pak ya, seperti kasusnya Pak Rudi tadi kan begitu. Nah, kalau yang saya kerjakan ini saya pribadi, kemudian saya terus terang mengontak langsung ke restoran tersebut. Kan biasanya ada kontaknya, nomornya ya. Apalah begitu, ayam apa begitu, sudah ada sertifikasi halalnya, apalagi sudah ada logo halalnya, saya kontak ya untuk kepuasan konsumen kan gitu ya. Ya, karena kalau kita harus menunggu dengan minta tolong pada pemerintah atau siapa yang akan itu juga panjang. Dari saya pribadi ikhtiarnya demikian Pak Rudi. Jadi kadang-kadang kita perlu juga untuk melakukan edukasi ya masing-masing dari kita. Tujuannya baik gitu. Mohon maaf ya, tapi kita tidak mesti harus
meworo-worokan tokonya apa kan gitu ya, tidak perlu, tetapi untuk mengedukasi bahwa mungkin kelalaian dari pegawai atau kontrolnya di mana itu bisa dikerjakan. Itu mungkin salah satu cara bagi kita, kepedulian kita terhadap hal-hal proses tadi juga yang ada di lingkungan kita. Mungkin itu bagi kita bisa demikian Pak, walaupun tadi harusnya memang ada pengawasan secara rutin ya terhadap, karena nanti juga adanya pengawasan, pengendalian itu ada dalam sertifikasi halal. Mengaten ya Pak Rudi, semoga memberikan jawaban. Oh nggih, mute. Nggih, terputus. Nah, tadi mungkin itu juga sakit tadi Pak, menurut saya bisa diklarifikasikan gitu ya ke penjual begitu ya, untuk tadi menyediakan produk-produk yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan bagaimana syariat untuk penyembelihan. Mungkin mekaten nggih, Pak Rudi nggih. Nggih. Oke. Kemudian dari Pak Tamrin tadi ya, bagaimana proses NIB? Jadi sebetulnya ada SSO, single apa? OSS online single submission. Di situ itu adalah apa ya istilahnya, siapa yang sudah pernah praktek OSS? Saya terus terang belum. Monggo, bisa ada Bapak yang bisa memberikan jawaban, membantu saya menjawab Pak Tamrin. Bagaimana untuk OSS? Mohon Bapak siapa Pak? Pak Rahmat, monggo. Monggo Pak Tamrin. Ya, Bismillah, kepada Pak Tamrin di ujung sana, di mana itu ya alamannya? Untuk Minahasa, OSS Pak, ini, Minahasa. oh Minahasa, Masya Allah, jauh sekali. Untuk OSS ini memang harus kalau setiap kabupaten itu lain untuk memasuki ke, oh maaf ya, saya terlalu banyak akun sih. OSS ya untuk hanya satu akun sih di Indonesia itu. Jadi ya aja Pak, di download dulu kayaknya, di download kemudian setelah itu memerlukan yang perlu dipersiapkan persyaratannya adalah KTP. Kemudian yang kedua nomor HP. Ya tahu banyak seperti kita buat apa ya, langkah awal harus punya email juga, punya email. Ya kita kalau nggak langsung praktek di kayaknya langkah-langkah itu, karena saya sebagai pendamping PPH, jadi setiap pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikat halal memang harus memiliki NIB. Dan NIB ini kalau sertifikat halal diseyogiakan bayar gitu, tapi kadang-kadang ada pendamping yang tidak bayar. Jadi saya lupa sekarang visualisasi dari OSS, walaupun saya sudah berkali-kali melakukannya, baik untuk perluan perizinan tanah ataupun perizinan sertifikasi halal ini harus masuk OSS, sudah langsung di searching aja dulu, ikuti petunjuk-petunjuk berbahasa Indonesia, sudah insya Allah sudah bisa gitu. Ya KTP, nomor HP dan email itu aja Pak perjalanan. Pak Tamrin tadi disampaikan nih yang sudah beliau sebagai pendamping juga. Jadi betul nanti Bapak buka di OSS ya Pak ya. Di Oke, situ siap, sudah Bunda. ada panduannya. Jadi Ya, panduan oke, bagaimana sih kita akan mensubmit, mendaftar begitu. Nanti juga ada informasi di sana usahanya apa, alamat dan seterusnya gitu ya Pak J. Nanti itu bisa Oke, diikuti siap. dan prosesnya itu secara online Pak. Sehingga nanti Bapak relatif lebih simpel begitu. Dari Minahasa Oke, ini ya Pak siap. ya. Iya, Minahasa Bunda. Iya. Oke, Minahasa, J. Terima Sulawesi kasih. Utara. Ya, Iya. oke. Terima kasih Oke, Bapak. Bunda. J. Terima kasih juga, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi mungkin ya Mbak. Oke, boleh. Yang di auditorium apakah ada yang mau bertanya? Oh, monggo Bapak. Ye. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, sesungguhnya polemik masalah halal untuk Indonesia itu akan terus bergulir sepanjang waktu gitu. Karena apa? Di Indonesia kan ada 5 agama, di mana salah satu agama yang seperti babi, untuk agama lain kan dibolehkan. Kemudian Islam melarang gitu. Sehingga di sini ada ruang untuk ketika terlalu kenceng dalam masalah
penjualan babi misalnya ada yang menggeruduk melarang gitu kan, itu melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang gitu. Sehingga tidak bisa dilarang karena negara ini tidak melarangnya gitu. Jadi yang saya tanyakan bagaimana yang paling efektif untuk mengakhiri polemik halal halal haram di Indonesia. Tapi menurut saya mungkin gambarannya ya harus yang maksudnya menjadi barang yang haram itu dilarang oleh Indonesia. Harusnya begitu. Namun yang dirugikan oleh orang agama lain begitu. Ini bagaimana ya Pak? Jadi polemik ini tetap berkepanjangan saya rasa. Tadi ya ini sebuah pertanyaan untuk kita semuanya sebetulnya ya Pak ya, bahwa ini terus gimana ini kita mau halal tetapi masih ada babi dan seterusnya ya. Nggih. Kalau menurut saya gini Pak, kita kan bagaimanapun juga hidup di negara yang di Indonesia, bagaimanapun Indonesia yang heterogen, bahwa kita tidak bisa Muslim sendirian kan tidak bisa begitu ya. Dan satu sisi bagi teman-teman kita yang lain, tetangga-tetangga kita masih juga betul seperti Bapak sampaikan tadi masih memerlukan itu sebagai produk makanan mereka kan begitu ya. Itu sama sebagaimana kita ya tidak hanya di tempat kita lah ya, tetapi di negara-negara di New Zealand, di Australia dan seterusnya kan sama seperti itu. Itu kan kondisinya demikian. Menurut saya kita tidak bisa harus kemudian menutup semua barang itu harus halal, yang haram itu mungkin akan sangat berat menurut saya gitu ya. Karena sekali lagi kita hidup di negara yang heterogen. Ngeten nggih. Nah, mungkin caranya bagaimana ya tadi, bagaimana kemudian jaminan produk halal tadi dari BPJPH, dari sertifikasi halal, dari kesadaran kita masing-masing nanti untuk bahwa yang halal inilah yang harus kita cari, mekaten. Mungkin kita tuh sangat kalau kita sudah lama di Indonesia nggih, merasa nyaman dengan hidup di Indonesia yang seperti ini begitu, nanti akan terasa sekali pada saat kita di luar, Pak. Yang itu yang kalau kita aja sekarang mencari yang halal dengan yang haram, pilihan yang halal sama haram, halalnya sangat banyak gitu ya. Tapi nanti kita ada kondisi di mana kalau di luar itu antara yang halal sama yang haram, banyak yang haram begitu. Itu bisa jadi kan begitu. Produk itu kita di etalase iki sing endi to ya sing iso tak pangan gitu. Kadang-kadang kita sampai ada kondisi demikian gitu ya. Itu ya ada kondisi ikhtiar lah ya yang kita kerjakan. Kalau menurut saya demikian Pak. Jadi memang kalau kita mau saat ini menutup semuanya terus polemik halal haram lebih baik tidak usah dijadikan polemik lah begitu. Tetapi kita hidup dengan berdampingan, kemudian karena kita Muslim, ya wajib hukumnya wajib dengan anak-anak keturunan kita untuk mencari yang halal. Nah ini menjadi sebuah ikhtiar. Dan ikhtiar itu kan juga insya Allah ada nilai ibadahnya. Katanya. Mungkin begitu Pak jawaban dari saya. Oh, itu nanti pusat aja ya Pak ya. Kalau negara jangan saya jawabannya ya, nanti tidak pas mengatakan. Saya rasa begitu, ya. Mungkin ini masih ada satu penanya yang di online tadi kalau nggak salah Bapak Ribat, sudah lama. Saya persilahkan ya. Pak Ribat, monggo Bapak yang sudah raise hand. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai penamaan produk halal, Bu. Tadi Ibu sempat bahas bahwa tidak boleh menggunakan nama-nama yang tidak sesuai dengan syariat atau yang berbau dengan haram. Betul. Belakangan ini saya nemu sirup mereknya Denali. Dia tulisannya varian rasanya tuh Run, ROUN. Yang mau saya tanya, apakah Run ini sama dengan rum atau beda? Jika memang sama, kenapa dia bisa mendapat sertifikat halal? Jika memang berbeda, bedanya di mananya, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan industri kebijakan dari pemerintah mengenai industri makanan dan minuman harus semua bersertifikat halal paling telat 17 Oktober 2024. Lalu apabila ada restoran atau kafe atau usaha makanan yang memang pada dasarnya dia menyediakan menu makanan yang non halal, dengan kebijakan dari pemerintah ini nanti kedepannya mereka bagaimana? Apakah bisa disimpulkan bahwa setelah tanggal 17 Oktober 2024 apabila kita melihat ada restoran atau kafe yang tidak ada label halalnya berarti mereka emang menyediakan produk yang haram atau bagaimana Bu? Terima kasih. Baik.
Sebentar, untuk yang pertanyaan pertama tadi mohon izin Pak, saya terus terang belum bisa memastikan nggih. Karena tadi produk sirup terus trun gitu ya. Apa artinya apa, Mbak? ROUN, RUN. Ron itu apa Denali, Bu. sih? Mungkin bisa di search sirup Ron itu apa? Denali, Hmm. ROUN. Roun. Ya. Iya, Ron. betul. Ron itu apa ya, Pak? Nah, itu saya juga bertanya. Nggih. Saya Google itu Ini saya katanya, juga nyari di Tokopedia ini, Mbak Erna. iya, Nggih. pengertiannya itu, Mohon maaf Pak, yang jawaban pertama tadi saya belum bisa menjawab ya Pak ya. Karena ini ya kan itu, Bu. ini mereknya Denali gitu kan, terus Roun gitu ya. Dan dapat sertifikat halal, Bu. Saya Nggih. juga cek Nggih. Roun di itu buku saya BPH tidak tahu ada. nih Roun itu apa ya. Roun itu apa sih Roun? Karena Roun, saya mohon izin ya Pak ya, saya tidak begitu mengetahui meniko, karena ini produknya banyak nggih. Jadi Baik, Bu. banana itu kan Roun itu saya tidak tahu arti Roun itu apa. Karena ini si Denali ini produknya banyak Pak. Jadi Denali banana, kemudian Denali leci, Denali coffee, Denali Roun gitu ya. Nah ini saya terus Betul. terang tidak begitu paham dengan yang Roun meniko. Saya tidak bisa menjawab ya Pak, daripada nanti saya salah ya Pak. Baik, Ibu. Oke, kemudian yang kedua, terus nanti kalau sampai Oktober 2024 kok masih ada yang belum padahal diminta untuk halal bagaimana begitu nggih. Kita lihat ini memang saat ini untuk mengampanyekan gitu ya, mengkampanyekan untuk halal di 2024 ini pemerintah sedang siapapun diminta untuk melakukan itu gitu ya, membantu sehingga banyak pendamping kemudian nanti self declare juga gitu ya yang bisa dilakukan sebetulnya untuk kehalalan tadi Bapak. Sehingga nanti kemudian kebijakannya mau seperti apa setelah nanti di Oktober 2024, saya juga belum tahu tindak lanjut dari pemerintah itu mau seperti apa begitu dari peraturan yang sudah diundangkan meniko. Sehingga kita wait and see dulu nggih Pak, siapa tadi namanya? Baik, Pak, Ibu. nggih Pak Ribat, nggih. Pak Ribat dari mana Bapak? Dari Jakarta, Ibu. Dari Jakarta nggih. Ya, apalagi dari Jakarta gitu ya, banyak sekali nanti mesti tantangannya akan lebih complicated lagi. Kita wait and see sampai dengan nanti seperti apa nanti harus kita kerjakan di akhir 2024. Mengatakan ya Pak, jawaban dari saya. Baik, Ibu. Terima Siap, kasih. nggih. Mungkin itu dulu ya Mbak Erna. Nggih, baik. Matur nuwun, saya langsung closing dulu ya sebelum saya kembalikan ke Mbak Erna. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali untuk hari ini saya banyak mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun yang ada di ruangan ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika dari jam 2 sampai jam 1 sampai dengan 2/4 ini banyak hal yang kurang berkenan, mohon diikhlaskan dan mohon dimaafkan. Dan saya akhiri untuk sesi ini, nanti akan saya kembalikan kepada Mbak Erna selaku moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Prof. Nafi atas materinya siang hari ini. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, kita akan tutup New Halal Class hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para peserta yang hadir baik secara daring maupun luring. Kepada peserta yang masih memiliki pertanyaan dapat disampaikan melalui WA Group Halal Class. Sekian kami selaku panitia mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.